Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Suci Azahra, kali ini akan menjelaskan mengenai jawaban UTS untuk mata kuliah akuntansi keuangan 2 untuk program studi S1 Akuntansi Universitas Cyber Asia. Untuk soal yang pertama, diminta untuk membuat jurnal transaksi atas PT Panasonic dengan beberapa transaksi yang ada di soal. Nah, yang pertama itu transaksi pembelian barang dagang di mana perusahaan membeli barang dagang pada tanggal 2 April 2010 dengan syarat diskon 2% jika dibayarkan dalam jangka waktu 10 hari. Jadi jika dibayarkan lebih dari 10 hari maka diskonnya tidak dapat diklaim. Dan perusahaan ternyata melakukan pembayaran pada tanggal 26 April sehingga tidak mendapatkan diskon tersebut. Jurnal transaksi untuk tanggal 2 April saat perusahaan membeli barang dagang tersebut, yaitu inventory di debit sebesar 50 juta dan account payable sebesar 50 juta di kredit karena belum dibayar, tapi masih diakui sebagai utang perusahaan. Terus pada tanggal 26 April dilakukan pembayaran atas account payable tersebut dengan jurnal di debit account payable sebesar 50 juta dan cash di kredit sebesar 50 juta. Terus selanjutnya untuk transaksi yang kedua yaitu pembelian kendaraan atau vehicle mobil pada tanggal 1 Juni 2010 dengan harga 40 juta dan perusahaan membayar tunai sebesar 4 juta serta menandatangani wesel selama 1 tahun dengan bunga 12% dari sisa pembayaran yaitu 36 juta. Sehingga jurnal transaksinya di akun debit ada vehicle mobil 40 juta dan di kredit notes payable 36 juta serta mengurangi cash 4 juta karena dibayar secara cash sebesar 4 juta. Transaksi yang ketiga yaitu peminjaman dana kepada Bank BRI, di mana perusahaan meminjam uang kepada Bank BRI sejumlah 86 juta pada tanggal 1 Juli 2010 dan menandatangani wesel tanpa bunga sebesar 92 juta yang jatuh tempo di 1 Juli 2011. Terdapat selisih antara uang yang didapatkan dengan wesel yang harus dibayarkan yaitu 92 juta dikurang 86 juta, hasilnya 6 juta. Nah, selisih ini dicatat sebagai discount on notes payable pada jurnal. Sehingga jurnal transaksinya pada tanggal 1 Juli 2010, akun debit cash 86 juta, kemudian diskon on notes payable pada debit 6 juta, dan terbit notes payable di kredit sebesar 92 juta. Selanjutnya, transaksi yang keempat yaitu pembagian dividen, di mana perusahaan mengumumkan adanya dividen sebesar 300 juta pada tanggal 1 Oktober 2010 dan kemudian dividen tersebut dibayarkan atau dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 10 November 2010. Nah, untuk jurnal transaksi di tanggal 1 Oktober 2010 ada akun retained earnings atau laba yang ditahan oleh perusahaan yang belum dibayarkan dalam bentuk dividen di debit sebesar 300 juta dan muncul dividen payable atau akun utang dividen kepada pemegang saham di kredit sebesar 300 juta. Nah, saat dividen itu dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 10 November 2010, dividen payable berkurang di debit sebesar 300 juta dan mengurangi cash karena harus membayar dividen kepada pemegang saham di kredit sebesar 300 juta. Nah, selanjutnya di soal nomor 1 itu diminta untuk membuat ayat jurnal penyesuaian yang berhubungan dengan bunga. Nah, yang pertama yang berhubungan dengan bunga yaitu transaksi dari pembelian mobil dengan wesel 1 tahun. Sehingga penyesuaian wesel yang diterbitkan atas 9 mobil pada tanggal 1 Juni 2010. 1 Juni 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 itu sudah berjalan 7 bulan. Sehingga beban bunga yang diakui pada 31 Desember itu adalah sebesar 36 juta. Sisa dari pembelian mobil yang 40 juta dikurang 4 juta dibayar cash tadi, dikali 7 bulan, dibagi 12 bulan, dikali
bunga weselnya itu 12%, sehingga penyesuaian wesel itu sebesar 2.520.000, di mana jurnal penyesuaiannya itu di debit ada interest expense sebesar 2.520.000 dan interest payable pada kredit 2.520.000. Kemudian jurnal penyesuaian untuk bunga yang kedua yaitu amortisasi atas diskon notes payable atas pinjaman kepada Bank BRI pada tanggal 1 Juli 2010 yang jatuh tempo pada 1 Juli 2011. Sehingga 1 Juli 2010 sampai 31 Desember 2010 itu sudah berjalan 6 bulan. Amortisasinya sampai dengan 31 Desember yaitu 6 juta dikali 6 per 12 atau sama dengan 3 juta. Sehingga terbit jurnal penyesuaiannya pada transaksi ini adalah interest expense di debit 3 juta dan di kredit discount on notes payable sebesar 3 juta. Kemudian masuk ke soal dua yang pertama itu mengenai PT Bondowoso yang menerbitkan obligasi sebesar 800.000 dengan bunga 10% dan jangka waktu 20 tahun pada tanggal 1 Januari 2015 dan dengan yield 8%. Sedangkan harga jualnya itu di 119,792%. Dan bunga dibayarkan setiap setengah tahun atau setiap semester pada 1 Juli dan 1 Januari. Diminta untuk membuat jurnal penerbitan obligasi, pembayaran bunga dan amortisasi pada tanggal 1 Juli 2015, dan pencatatan bunga akrual pada 31 Desember 2015. Untuk yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini adalah kondisi penerbitan obligasi di PT Bondowoso. Untuk jurnal penerbitan obligasinya, ada selisih antara nominal obligasi dan harga terbit. Nominal harga terbit yang dibayarkan oleh pemegang saham atau investor, pemegang obligasi maksudnya, itu adalah 119,72% dari 800.000 atau dari nominal obligasinya. Sehingga jumlah yang dibayarkan oleh investor adalah sebesar 958.336. Terdapat selisih antara harga terbit dengan nominal obligasi 800.000 yaitu sebesar 158.336. Nah, ini merupakan premium atas obligasi karena kupon rate-nya 10% itu lebih besar daripada yield atau rate yang ada di pasar sebesar 8%, sehingga investor itu mau membayar lebih besar daripada nominal obligasinya. Sehingga di pencatatan jurnalnya itu pada akun debit ada cash sebesar 958.336 dan di kredit terbit bond payable 80 juta dan premium on bond payable maksudnya di sini 800.000 dan premium on bond payable itu 158.000, masih belum terisi di sini. Terus yang kedua diminta untuk membuat jurnal pembayaran bunga dan amortisasi pada 1 Juli 2015. Nah, bunga yang dibayarkan semesteran itu adalah 6 per 12 dikali 10% atau kuponnya dikali 80.000 atau harga nominal dari bondnya atau dari obligasinya. Sehingga total bunga yang dibayarkan pada 1 Juli 2015 adalah Rp40.000. 40.000. Kemudian kita hitung interest expense-nya itu ya dari 8% dibagi 2 karena semesteran dikali 958.000 atau harga terbit dari obligasi tersebut sehingga jumlahnya adalah 38.000. Nah, amortisasi atas premium on bond payable itu atau amortisasi atas pembayaran bunganya itu adalah 40.000 dikurang 38.000 sama dengan 1.667. Di mana di jurnalnya itu ditulis debit interest expense 38.333 dan premium on bond payable di debit 1.667. Sedangkan ada pengeluaran cash sebesar 40.000 untuk pembayaran bunga di 1 Juli 2015 kepada pemegang obligasi. Kemudian yang ketiga adalah jurnal pencatatan bunga akrual pada 31 Desember 2015. Walaupun bunganya itu akan dibayarkan di 1 Januari 2016, namun di 31 Desember harus dicatat accrual-nya dulu bahwa nanti akan dibayarkan kepada pemegang obligasi atau investor pada 1 Januari 2016.
Nah, book value pada 31 Desember 2015 itu adalah sebesar harga dari obligasinya dikurangi dengan premium ongoing payable tadi, sehingga nilai book value dari obligasi itu adalah 956.669. Kemudian dicatat lagi interest expense-nya sama seperti yang di nomor 2 tadi sebesar 38.267. Cuman ini dikalikan dengan book value pada 31 Desember 2015 sehingga amortisasinya adalah 40.000 dikurang dengan interest expense-nya yaitu 1.733 dan jurnal pencatatan di atas bunga akrual ini adalah interest expense di debit sebesar 38.267 dan premium on bond payable di debit 1.733 dengan interest payable di kredit 40.000. Kemudian untuk soal kedua bagian B itu ada PT Poniman yang pada tanggal 1 Januari 2015 menjual obligasi dengan bunga atau kupon 12%, di mana jatuh tempo nilainya itu eh, 800.000 dolar senilai 860.651,79. Suku bunga pasar yang berlaku atau yieldnya adalah 10%. Dan obligasi tersebut tertanggal 1 Januari 2015 dan akan jatuh tempo pada 1 Januari 2020. Pembayaran bunganya dilakukan setiap setahun sekali. Yang pertama diminta untuk membuat jurnal pada saat penerbitan obligasi dan yang kedua membuat schedule bunga dan amortisasi selama 2015 sampai dengan 2017. Nah, yang pertama untuk jurnal penerbitan obligasinya, terdapat selisih antara nominal obligasi dan harga terbit. Nominal obligasinya yaitu sebesar 800.000, sedangkan harga terbitnya 860.651,79 dolar. Sehingga ada premium atas obligasinya sebesar 60.651,79 karena kupon rate-nya lebih besar daripada yield-nya atau rate di pasar sehingga investor itu mau untuk melakukan pembayaran lebih terhadap eh, obligasi ini. Hingga jurnal penerbitan obligasinya di akun debit itu ada cash sebesar 860.651,79 dan di kredit ada bond payable 80 juta dan premium on bond payable sebesar 60.651. Mohon maaf ini maksudnya 800.000 untuk bond payable-nya. Kemudian nomor 2, dia meminta untuk dibuatkan schedule bunga dan amortisasi selama tahun 2015 sampai dengan 2017. Pembayaran bunga setiap tahun yaitu 12% dikali dengan 800.000 yaitu 96.000. Untuk interest expense-nya kita hitung dari book value T kurang 1 dikalikan dengan yield-nya. Jadi pada Januari 2015 itu book value-nya masih 860.651,79. Nah di akhir Desember 2015 yaitu Desember 2015 itu ada kredit di cash sebesar 96.000 karena harus membayar bunga sebesar 96.000 terus di interest expense-nya dihitung dari 10% dikali dengan 860.651 atau 10% dari bond book value di awal eh, Januari 2015. Jadi interest expense-nya adalah 86.000 sehingga premium on bond payable-nya adalah 96.000 dikurang 86.000 yaitu sebesar 9.934. Bond book value-nya pada akhir 2015 yaitu 860.651,79 dikurang 9.934,82 sehingga hasilnya adalah 850.716,97. Begitu juga dengan 2016 kasnya berkurang 96.000 karena harus membayar bunga setiap tahunnya di akhir 2016. Kemudian interest expense-nya 10% dikali dengan bond book value pada akhir 2015 atau awal 2016. Dan premium on bond payable-nya didapat dari eh, kas dikurangi dengan 80 interest expense sehingga dapat 10.928. Bond book value-nya untuk Desember 2016 adalah 850 yang 850 dikurang dengan 10.928. Begitu juga dengan Desember 2017. Selanjutnya untuk soal nomor 3,
PT Unilever membangun sebuah pabrik di Surabaya dengan biaya 2 miliar. Perusahaan menerima uang muka sebesar 500 juta dan membutuhkan pinjaman sebesar 1,5 miliar dengan menerbitkan obligasi dengan kupon 10,5% yang berjangka waktu 10 tahun. Obligasi tersebut diterbitkan pada 1 Januari 2009 dan bunganya akan dibayar tahunan setiap 1 Januari. Hasil yang diharapkan adalah 10% atau yield-nya adalah 10%, dan PT Unilever membayar 50 juta untuk biaya penerbitan obligasinya. Yang pertama, diminta untuk membuat jurnal dalam pencatatan penerbitan obligasi dan biaya penerbitan obligasi, dan yang kedua, membuat skedul amortisasi sampai dengan 1 Januari 2013 dengan metode bunga aktif. Nah, di soal diketahui bahwa ada present value sebesar 10% dan present value untuk bunga atau annualnya sebesar 10% atau 6,14. Nah, di sini kita hitung dulu untuk harga terbitnya itu adalah nominal obligasi dikali dengan, present value dan bunga obligasi dikali dengan present value dari bunga tersebut. Nominal obligasinya diketahui 1,5 M, terus dikali dengan present value yang tadi ada di soal, tambah dengan obligasinya, bunga obligasinya itu kita dapatkan dari, eee, nominal obligasi dikali dengan kuponnya, yaitu 10,5%, yaitu dapatlah 157.500.000, sehingga bunga obligasi yang 157.500 ini dikalikan dengan present value 6,1 sehingga didapatkan harga terbit dari, obligasi ini adalah 1,546.579.800 rupiah. Nah, selanjutnya kita buat jurnal penerbitan obligasi. Terdapat selisih karena jumlah harga obligasinya lebih tinggi daripada nominal obligasinya sebesar 46 juta yang merupakan premium atas obligasi, karena juga kupon rate-nya itu lebih besar daripada yield-nya. Sehingga jurnal penerbitan obligasinya yaitu cash di debit sebesar 1.546.579.800, bond payable di kredit 1,5 miliar, dan premium on bond payable sebesar 46.579.800. Kemudian diketahui juga ada biaya penerbitan obligasi sebesar 50 juta, sehingga jurnalnya yaitu debt issue cost itu sebesar 50 juta di debit dan cash sebesar 50 juta di kredit. Kemudian, yang kedua diminta untuk membuat skedul amortisasi sampai dengan 1 Januari 2013 dengan metode bunga efektif. Seperti yang di awal tadi, pembayaran bunga setiap tahunnya itu 1,5 M dikali 10,5% atau kuponnya, yaitu sebesar 157.500.000. Pada 2009, Januari 2009, bond book value-nya itu sebesar harga, eee, bond-nya atau harga obligasinya, yaitu kok 1,496. Kenapa 1,496? Karena dari 1,546 ini dikurangi dengan 50 juta biaya penerbitan obligasinya, sehingga book value-nya adalah 1,496.579.800 rupiah. Nah, pada Januari 2010 dia harus membayar, eee, bunga sebesar 157.157.500 hingga mengurangi kas atau kas dihitung di kredit, terus ada interest expense yaitu, 10% yield dikalikan dengan bond book value di, tahun sebelumnya. Kemudian premium on bond payable itu pengurang dari 157.500.000 dikurang 149.657 sekian. Dapatlah premium on bond payable pada Januari 2010 sebesar 7,842. Bond book value-nya itu dihitung dari bond book value tahun sebelumnya dikurangi dengan premium on bond payable. Sehingga bond book value pada Januari 2010 yaitu 1,48. Begitu juga sampai dengan 2013 perhitungannya sama. Selanjutnya yang nomor 4, pada tanggal 3 Maret 2009, HM Sempurna Tbk menerbitkan 5.000 lembar saham preferan, dengan bunga 8%, dengan dividen 8%, kumulatif dan non-partisipasi pada nilai par Rp10.000 dan menerbitkan 50.000 lembar saham biasa atau ordinary share pada nilai par 500.
Berikut adalah transaksi yang terjadi atas ekuitas HM Sempurna ini, diminta untuk membuat jurnal atas transaksi-transaksi tersebut. Yang pertama, 12 Maret menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan harga 1.600 per saham. Oh, yang pertama kita buat dulu, jurnal atas tanggal 3 Maret, di mana dia menerbitkan 5.000 lembar saham dengan harga satu lembar sahamnya 10.000, ini 5.000 saham preferan, sehingga, nilai sahamnya itu adalah 50 juta dengan dividen 8%. Kemudian dia menerbitkan 50.000 lembar, ordinary share atau saham biasa dengan harga 500 per lembar, sehingga nominal sahamnya adalah 25 juta. Dan untuk jurnalnya pada tanggal 3 Maret 2009, dia menerima cash di debit sebesar 75 juta di sini ya, dan di akun kredit ada preference share capital atau, saham preference sebesar 50 juta dan ordinary share capital atau saham biasa sebesar 25 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 12 Maret dia menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan harga per sahamnya adalah 1.600. Sehingga, eee, ada selisih sebesar 22 juta dari penerbitan saham tersebut. Nah, di jurnal akuntansinya, di jurnal transaksinya itu, pada akun debit terbit cash sebesar 32 juta dan di akun kredit ada ordinary share capital sebesar 10 juta dari penerbitan penerbitan 10.000 penerbitan 20.000 lembar saham biasa dengan par value 500 dan ada share premium ordinary yaitu 22 juta. Ini adalah selisih dari, harga dari nilai saham dikurangi dengan harga saham yang diterbitkan, dikurangi dengan nilai saham tersebut. Terbitlah share premium ordinary. Kemudian yang tanggal 1 April dia menerbitkan kepada Ultra Jaya Tbk sebesar 4.000 lembar saham preferen untuk ditukar dengan aktiva berupa mesin dengan nilai pasar 5 juta, gedung pabrik dengan nilai pasar 11 juta, dan tanah dengan nilai taksiran 27 juta. Nah, karena nilai sahamnya itu adalah 10.000 per lembar, jadi nilai total saham yang dia terbitkan itu sebesar 40 juta. Namun total nilai asetnya itu dari mesin, gedung pabrik, dan juga tanah itu totalnya adalah 43 juta, sehingga ada selisih atau disebut agio saham sebesar 3 juta. Nah, pencatatannya di debit itu ada mesin 5 juta, building 11 juta, dan land 27 juta. Sedangkan di kredit ada preference share capital atau saham preferen yang diterbitkan sebesar 40 juta, dan ada share premium atau agio saham dari saham preferen sebesar 3 juta. Kemudian pada tanggal 30 September membeli 1.000 lembar saham biasa dengan harga 1.900 per saham. Nah, ini maksudnya adalah perusahaan memberi 1.800 saham treasury dengan harga 1.900 per saham. Sehingga, nilai sahamnya itu adalah 3.420.000. Pencatatan jurnalnya di akun debit treasury share sebesar 3.420.000 dan di akun kredit mengurangi cash sebesar 3.420.000. Kemudian di transaksi tanggal 11 Oktober menjual kembali 1.800 saham treasury tersebut dengan harga 1.400 per sahamnya. Karena harga belinya itu di awal 3.420.000 sedangkan dia jual kembali, eee, saham itu dengan harga 1.400 atau 2.520.000 maka ada agio saham sebesar 900.000. Tapi di sini dicatat sebagai retained earnings. Nah, pencatatannya itu cash 2.520.000, retained earning di debit dan di debit juga ditulis retained earning sebesar 900.000 dan di kredit treasury share sebesar 3.420.000. Nah, di transaksi yang terakhir pada tanggal 31 Desember, dia mengumumkan dividen tunai Rp25 per lembar saham biasa dan mengumumkan dividen untuk saham preferen.
Nah, jumlah saham biasanya itu 50.000 di penerbitan awal, kemudian dia menerbitkan lagi 20.000 saham biasa, sehingga total, ordinary shares-nya itu sebesar 70.000 lembar. Dividen untuk saham biasa itu adalah 70.000 lembar dikali dengan satu lembar sahamnya itu dividennya Rp25, $25. Sehingga total dari dividen yang harus dibagikan adalah 1.750.000 atas saham biasa. Kemudian untuk saham preference, dia menerbitkan 5.000 di awal dan menerbitkan lagi saham preference 4.000 yang tadi dia dapatkan kembaliannya berupa mesin, building, dan juga land. Total saham preferennya itu 9.000 saham. Dividen saham preferen itu tadi adalah 8% dari, harga saham preferennya dan dikali dengan jumlah saham preferennya, sehingga dividen saham preferen secara total adalah 7.200.000. Untuk, pencatatan jurnalnya untuk dividen yang biasa itu di akun debit ada retained earnings 1.750.000 dan di akun kredit ada dividen payable sebesar, 1.750.000. Kenapa dibuat payable? Karena masih diumumkan, belum dibagikan dividen tersebut kepada pemegang saham. Nah, untuk yang dividen preferred juga seperti itu, pencatatan debitnya retained earnings 7.200.000 dan dividen payable-nya untuk preferred sebesar 7.200.000 di kredit. Selanjutnya soal terakhir untuk, ada hedge company yang memiliki, share capital outstanding preference itu 8% dividennya dengan harganya €20 per saham preference dan €5 per saham biasa atau ordinary shares. Nah, pada 31 Desember 2014 ia memiliki, eee, share capital preference atau saham preference itu sebanyak 150.000 lembar saham dengan nilai totalnya itu €3.000.000. Untuk saham biasanya dia memiliki 2 juta lembar saham biasa dengan total nominalnya 10 juta dan memiliki share premium dari preference 200.000 dan share premium dari share ordinary share itu sebesar 20 juta, 27 juta dan return earning sebesar 4.500.000. Diminta untuk, prepare the equity section atau, apa namanya, jurnal jurnal dari ekuitasnya perusahaan ini, namun sebelum itu kita buat dulu jurnal transaksi dari setiap transaksi yang dilakukan. Nah, pada 1 Januari dia itu menerbitkan saham preference 30.000 lembar dengan harga €22 per sahamnya. Sehingga harga terbitnya itu 30.000 dikali 22 sama dengan 660.000 dan ada agio saham sebesar 660.000 dikurang dari, jumlah saham yang diterbitkan, saham preference yang diterbitkan 30.000 dengan nilai saham preference-nya yaitu €20, sehingga ada agio saham sebesar 60.000. Pencatatan jurnalnya yaitu di debit ada akun cash 660.000 dan di kredit ada, preference share capital sebesar 600.000 atau penerbitan saham preference 600.000 dan ada share premium preference atas selisih dari harga terbit dikurang dengan nominal saham preference-nya sebesar 60.000. Kemudian transaksi yang kedua, pada 1 Februari 2015 dia menerbitkan saham biasa sebesar 50.000 lembar dengan harga €20 per sahamnya. Nah, sehingga harga terbitnya adalah 50.000 lembar saham biasa dikali dengan €20 per sahamnya sama dengan 1 juta. Terdapat selisih eee, karena harga terbitnya lebih tinggi daripada nominal saham biasanya. Agio sahamnya sebesar 750.000 sehingga pencatatan jurnal transaksinya ada akun cash di debit sebesar 1 juta dan ada akun ordinary share capital atau penerbitan saham biasanya sebesar 250.000 di kredit dan ada share premium ordinary-nya, selisih dari harga terbit dikurang dengan nominal, eee, ordinary share-nya sebesar 750.000. Kemudian pada 1 Juni 2015 dia melakukan split atau pembagian, dengan per value dari saham biasanya menjadi 2,5 dari €5 awalnya.
dari 5 euro menjadi 2,5. Total saham biasanya itu ada 2 juta di penerbitan awal dan tadi ada penambahan isu share ordinary sebesar 50.000 karena dibagi dua harganya, jumlah sahamnya jadinya dikali dua. Nanti harganya yang dibagi dua, sehingga total sahamnya itu ada 4.100 lembar dengan par value atau nilai per sahamnya itu 2,5 euro. Sehingga total nilai sahamnya adalah 4.100.000 dikali 2,5 atau 10.250.000 euro. Secara nilai ini tidak berbeda, namun secara kuantitas saham dan harga par value-nya itu berbeda karena di split. Selanjutnya pada 1 Juli 2015 membeli 30.000 saham treasury untuk saham yang biasa dengan harga 10 euro per sahamnya, sehingga harga belinya itu sebesar 300.000, yaitu 30.000 dikali dengan 10 euro. Nah, untuk jurnal transaksinya di debit ada akun treasury ordinary share, yaitu pembelian atas eh, saham biasa yang diterbitkan sebesar 300.000 dan di akun kredit ada cash yang berkurang sebesar 300.000. Kemudian pada 15 September eh, mengeluarkan kembali atau menjual kembali, menerbitkan kembali treasury shares tadi sebanyak 10.000 lembar dengan harga 11 euro per lembarnya. Sehingga harga jualnya itu sebesar 110.000 dan ada agio saham atau selisih dari harga beli tadi yang 300.000, yang 30, yang harganya 10 euro yaitu 110 dikurang 100.000 jadi 10.000 lembar saham dikali dengan 10 euro harga per sahamnya waktu dia beli, kemudian dikurangi dengan eh, oh maaf, jadi harga jualnya dikurangi dengan harga belinya. Karena harga belinya tadi itu 10 euro, sedangkan harga jualnya itu 11 euro, jadi ada selisih sebesar 10.000. Nah, untuk jurnalnya itu di cash ada 110.000 karena dia menjual, jadi dia mendapat uang sebesar 110.000 dan mengurangi treasury ordinary share karena eh, share atau saham ordinary, saham biasa yang udah tadi dia beli, dia jual lagi, tapi hanya sebanyak 10.000 lembar saham atau dengan jumlah 110.000. Nah, di sini dikredit buat 100.000 karena nominalnya itu dia dikalikan dengan harga belinya, yaitu 10 euro tadi. Kemudian ada terbit share premium ordinary sebesar 10.000 10.000 euro. Selanjutnya pada 31 Desember dia mendeklar atau mengumumkan akan adanya dividen untuk saham preference dan juga dividen untuk penerbitan ordinary share sebesar 50 pence atau 0,5 per sahamnya dan ada net income sebesar 2.100.000 euro. Nah, jumlah saham preferennya kan tadi 150.000 ditambah dengan 30.000 yaitu sebesar 180.000 lembar saham preferen dan dividen untuk saham preferen adalah 8% dikali banyaknya lembar saham preference yaitu 180.000 dikali dengan harga atau nilai dari par value saham preference yaitu 20 euro sehingga dividen saham preference yang akan dibagikan sebesar 288.000. Untuk jumlah saham biasa yaitu 4.100.000 yang tadi di split, terus dikurangi dengan penjualan penjualan dari saham preference, ya penjualan saham preference saham biasa maksudnya sebesar 30.000 saham dan dikembali sebesar 10.000. Oh, maaf, jumlah saham biasanya kan 4.100.000 yang sudah di split tadi. Kemudian dia membeli kembali saham ordinary tadi yaitu dalam bentuk treasury shares sebesar 30.000 saham dan dia jual kembali sebanyak 10.000 lembar saham sehingga total jumlah saham biasa atau ordinary shares-nya sebesar 4.080.000. Nah, untuk dividen saham biasanya, yaitu dia akan bagikan tadi sebesar 50 pence. 50 pence itu adalah 0,5 euro per share-nya.
Nah, sehingga jumlah dividen yang akan dibagikan untuk ordinary share-nya yaitu sebesar 2.040.000. Nah, untuk pencatatan di jurnal transaksinya, untuk pembayaran atau hutang dividen payable atas preference share itu pencatatan return earnings di debit sebesar 288.000 dan di kredit dividen payable preference sebesar 288.000. Kenapa dividen payable? Karena masih diumumkan, belum dibagikan dividennya. Kemudian untuk yang ordinary juga sama, dibuat di debit return earnings 2.040.000 dan di kredit tercatat akun dividen payable ordinary sebesar 2.040.000. Dan pada 31 Desember juga terdapat net income 2.100.000 sehingga dicatat income summary pada debit 2.100.000 dan return earnings pada kredit 2.100.000. Nah, soal meminta untuk membuat equity section. Equity section ini terdiri dari share capital, share premium, dan return earnings. Share capitalnya itu yang pertama dari preference share yang dia terbitkan sebanyak 180.000 share. Di sini 180.000 lembar dengan harga 20 euro atau par value-nya 20 euro per lembar saham preference-nya sehingga eh, preference share capitalnya nilainya sebesar 3.600.000. Kemudian ada 4.100.000 ordinary share dengan harga 2,50 per par value-nya sehingga untuk ordinary share-nya itu bernilai 10.250.000. Kemudian tadi dia ada menjual, membeli kembali treasury share sebanyak 10.000 lembar saham dan sebanyak 30.000 lembar saham dan menjual kembali sebanyak 10.000 lembar saham sehingga masih ada 20.000 treasury ordinary shares dengan harga 10 euro sebesar 200.000 euro sehingga total share capitalnya yaitu 13.650.000. Maksudnya 13.650.000. Nah, kemudian ada share premium. Share premium preference itu sebesar 200.000 ditambah 60.000. 200.000-nya itu dari share premium di sini 200.000 pada tahun 2014 dan share premium untuk preference sebesar 60.000 atas transaksi 1 Januari 2015. Sehingga total share premium preferensinya sebesar 260.000. Dan share premium ordinary itu sebesar 27 juta ditambah 750.000. 27 juta itu pada kondisi 31 Desember 2014 dan pada ada tambahan share premium ordinary itu 750.000 pada transaksi 1 Februari 2015 dengan menerbitkan ordinary share sebanyak 50.000 lembar dengan harga 20 euro. Sehingga share premium ordinary-nya itu sebesar 27.750.000. Dan terdapat share premium treasury dari penjualan kembali share premium, share ordinary yang dia beli lagi atau share treasury-nya, yaitu sebesar 10.000 share premium ordinary-nya. Sehingga total share premiumnya adalah 28.020.000. Nah, terdapat return earnings di awal 31 Desember 2014 sebesar 4.500.000 di keterangan awal. Return earnings 4.500.000. Kemudian ada net income di 2015 sebesar 2.100.000 dan ada dividen payable yang harus dibayarkan untuk saham preference yaitu 180.000 lembar dikalikan dengan kupon 8% dan dikalikan dengan satu saham preference itu dengan harga par value dari saham preference itu yaitu 20 euro atau sebesar 288.000 seperti yang tertera di sini. 288.000 dividen yang harus dibayarkan yaitu dividen payable preference. Kemudian ada dividen payable ordinary yaitu sebesar 4.080.000 total saham preference dikalikan dengan dividen per sahamnya yaitu 0,50 sehingga total dividen atas ordinary shares yang harus dibayarkan yaitu 2.040.000 sehingga total return earnings-nya yaitu sebesar 4.272.000 sehingga total equity-nya adalah 45.942.000. Baik, sekian penjelasan saya terkait soal
UTS semester genap untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, program studi S1 PJJ Akuntansi. Eh, Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah perhitungan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.